Allahu 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 Allah. Sumayyah binti Khibat radhiyallahu anha adalah juga seorang wanita mulia. Tapi saya tidak temukan secara pribadi Sumayyah ini kenapa sebabnya menjadi budak pada saat itu dari suku Makhzum. Yang jelas Sumayyah termasuk orang yang disayangi oleh tuannya Al-Mughirah, kemudian juga maka Al-Mughirah pun menikahkan keduanya. Menikahlah dua orang manusia muda ini dan akhirnya Allah karunia mereka anak yang diberi nama Ammar, tokoh kita. Teman-teman sekalian, berjalan waktu datanglah risalah kenabian. Dan pada saat itu Yasir, Sumayyah dan Ammar adalah keluarga yang miskin. Mereka hidup sebagai pegawai. Semuanya bekerja untuk Bani Makhzum. Ammar bin Yasir sempat lewat ke Darul Arqam, mendengarkan tentang keislaman, lalu dia syahadat, masuk Islam dengan sangat mudah. Intinya dia langsung mengucapkan syahadat. Pada saat dia pulang ke rumahnya, dia jelaskan Islam kepada Yasir dan Sumayyah, ibu dan ayahnya. Maka keduanya pun tidak ragu untuk menerima Islam. Karena di antara konsep yang disebarkan oleh Nabi SAW di Mekah adalah selain tauhid yang difokuskan untuk menyembah Allah satu, tidak ada Tuhan yang lain di langit dan di bumi dan semua ini berhala, adalah makhluk batu. Dari sisi yang lain, secara sosial Nabi SAW mengatakan dalam Islam tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang Ajam, orang kaya dan orang miskin, kecuali dengan ketakwaan. Maka budak-budak pun punya level yang sama. Salat tidak perlu di saf belakang, boleh di saf depan. Haji mereka juga pakai ihram sebagaimana orang-orang kaya pakai. Berjihad mereka boleh di pasukan depan, ya, bukan cuma tokoh-tokoh yang terkenal. Maka ini mendongkrak keinginan orang-orang yang tidak mampu pada saat itu di Mekah untuk bergabung ke dalam Islam. Dan memang ini ajaran agama yang mulia, tidak ada perbedaannya. Kalau kita di Indonesia mungkin tukang sayur kah, tukang sampah kah, mau dengan pejabat pemerintahan sama saja. Sholat di saf sama, siapa yang lebih dulu masuk di saf tidak boleh dikeluarkan. Syarat-syarat, rukun-rukun dalam Islam, kewajiban-kewajiban sama semuanya, nggak ada bedanya, gitu kan? Maka di sini teman-teman sekalian, ini mendongkrak sekali orang-orang di Mekah untuk masuk Islam, termasuk Yasir, Sumayyah dan juga Ammar radhiyallahu anhu ajma'in. Tapi ada satu keutamaan di sini teman-teman sekalian, dan ini keutamaan sahabat secara umum, tapi kita fokus kepada keluarga yang mulia ini. Dan ini keluarga ideal yang harus kita jadikan sebagai contoh buat kita, menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak yang baik, gitu kan? Di sini bentuk baktinya Ammar, dia berhasil mengajak kedua orang tuanya pada kebaikan. Dan mulianya hati ayahnya Yasir dan ibunya Sumayyah sampai mereka tidak mau menolak kebenaran. Dan ini penting teman-teman. Banyak orang di antara kita, dia anggap anaknya ya status anak. Mau dia sudah doktor, mau dia S2, mau apalah, tetap status kamu anak saya. Sehingga sulit sekali untuk menerima kebenaran dari anaknya. Kita temukan banyak ikhwat dan akhwat kita di pengajian yang mengeluh kepada kami, menyampaikan, Ustaz, kami mau hadir pengajian dilarang sama orang tua. Kami sampaikan, mereka membantah. Ya ini karena ego ini ada. Padahal sebenarnya teman-teman sekalian, kebenaran diterima dari siapapun tanpa melihat siapa yang mengucapkannya. Lihatlah kebenaran itu, ambil kebenaran itu dari siapapun, selama itu kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana juga dalam kemaksiatan dikatakan oleh para ulama, disebutkan sebuah kaidah sederhana, jangan lihat kepada kecilnya maksiat itu, tapi lihat kepada siapa yang sedang kau maksiati. Karena kalau kita sedang melihat kecilnya dosa, teman-teman sekalian, kita cuma ini, cuma lihat, cuma dengar, cuma begini, bahasanya begitu. Tapi sebenarnya kita tidak melihat siapa yang sedang kita maksiati. Maka ini berbahaya, gitu kan? Seperti itu kurang lebih poinnya. Ammar radhiyallahu anhu pada saat itu menawarkan kebenaran pada orang tuanya, maka orang tuanya menerima, dan ini bentuk bakti yang luar biasa, gitu kan? Dan hati mereka lapang sekali untuk menerima kebenaran itu. Menerima kebenaran Islam teman-teman dan iman serta ilmu sesuai dengan wahyu Al-Quran dan Sunnah, seperti kita yakinnya kalau makan lapar kita akan hilang, kalau minum dahaga kita akan hilang, ya. Kalau kita tidur capek kita akan hilang, kalau kita berobat kita akan sembuh. Harusnya seperti itu.
Jadi dalam menerima kebenaran agama Islam ini kita tidak boleh ada keraguan, tidak boleh. Karena orang yang ragu dia akan pelimplang dalam hidupnya, nggak jelas. Dan saya sudah pernah dan sering saya ucapkan ini, menjadi orang baik sekalian teman-teman. Jangan setengah-setengah. Tidak usah peduli dengan perkataan orang, karena hanya sepanjang lidahnya dia. Tidak usah peduli. Dan jangan pernah mengkhayal pada saat kita sedang berada di jalan yang benar, lalu tidak ada orang yang benci kita. Itu mustahil. Mengkhayal itu teman-teman sekalian. Wajar, kebenaran akan dibenci. Semua nabi-nabi ada musuhnya, gitu kan? Rasulullah SAW paling afdal manusia, tidak ada lebih afdal daripada beliau. Maka beliau dimusuhi oleh orang kafir, orang-orang munafik, oleh ahli maksiat, gitu kan? Maka tidak suka dengan ajaran baginda Nabi SAW. Maka itu sangat wajar terjadi. Yang penting kita berada di jalan yang benar. Yang penting kita berada di atas jalan yang benar. Setelah masuk Islam teman-teman sekalian bersama kedua orang tuanya, dengan sangat cepat didengar oleh Bani Makhzum. Dan pada saat itu keluar instruksi dari Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, kalau setiap suku harus menyiksa budak-budak mereka yang masuk dalam Islam. Maka Bani Makhzum rame-rame menyeret pada saat itu Ammar, Yasir, sama juga Sumayyah radhiyallahu anhum ajma'in. Ditariklah, diseret. Pada itu diseret luar biasa ya, penyiksaan yang luar biasa. Saya pada saat membaca kisah ini teman-teman sekalian, dan kisah Bilal, kisah Suhaib, ya kisah beberapa Khabbab bin Arad dan seterusnya, sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang disiksa di Mekah, saya tidak tahu bagaimana kalau kita di posisi orang-orang ini. Berat, luar biasa. Berat teman-teman sekalian. Jadi kalau antum sedang menghadapi sebuah permasalahan, pertemukan dengan permasalahannya para sahabat. Saya subhanallah kadang-kadang kalau baca kisah mereka nggak masuk di akal gimana mereka bisa sabar pada saat itu. Coba bayangkan teman-teman, ketiga orang ini, ibu, ayah dan anaknya diseret pada saat itu, digembrang pintunya, dijatuhkan, dirobohkan pintunya pada saat rumah itu, tempat kamar mereka nginap, diseret, dalam kondisi beberapa athar menyebutkan Sumayyah hamil. Diseret, ya, kemudian ditarik ya rame-rame, digotong gitu, rame-rame, diseret di padang pasir, ditarik sampai ke padang pasir. Dan orang-orang Quraisy sudah menentukan tempat padang pasir yang dianggap paling panas tanahnya, jadi kan karena tidak ada tuduhan sama sekali. Kemudian menyiksa di sana orang-orang Islam yang disiksa. Mereka rame-rame dan satu suku menyiksa. Jumlahnya Allah alam berapa orang? Kadang-kadang kita digebukin oleh dua orang saja teman-teman, ditonjokin wajah kita misalnya sudah kesakitan, atau dijambak rambutnya, ya, atau mungkin orang kadang-kadang dicubit aja sudah sakit. Ya. Ini diseret mereka bertiga, satu keluarga ini. Ayah melihat anak, ya, suami melihat istri, istri melihat suaminya. Diseret kemudian ditidurkan di tanah, lalu diikat keempat, ya, dua tangannya dan dua kakinya, keempat anggota tubuh ini diikat, ditarik dengan keras, sehingga tubuh mereka tertarik dengan keras dan dibuka pakaiannya, gitu kan. Kalau dalam beberapa athar disebutkan, Allahu alam kalau kasus Sumayyah radhiyallahu anha, tapi Yasir dan Ammar dibuka pakaiannya. Begitu pula dengan Bilal, begitu pula dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain yang sudah kita sebutkan kisah-kisahnya pada saat disiksa. Kemudian ditempelkan badannya di pasir yang panas. Perlu teman-teman tahu ya, padang pasir itu, pasir biasanya kalau kena panas, baik itu mungkin kena biasa kalau ada kacang dijual, juga ada yang digoreng dengan pasir ya. Biasa juga memang dia panas sekali, atau ada makanan-makanan tertentu itu dipakai untuk memanasi dengan pasir yang panas. Memang pasir itu panas sekali, dia bisa menyimpan itu ya, sebagaimana juga kalau dingin dia bisa menyimpan dingin itu kan. Diletakkanlah tubuhnya di situ dan itu panasnya luar biasa seperti bara api. Diletakkan, kemudian mulailah satu persatu mereka, ada yang menginjakin perut, ada yang menginjak dada, ada yang menendang wajahnya, ada yang menginjak wajah. Penyiksaan yang luar biasa, dan bukan satu orang, puluhan orang bebas, mau tendangin, mau pukulin, mau injak segala macam, mau pakai pisau digoresin badannya, pokoknya penyiksaan yang luar biasa. Saya nggak habis pikir teman-teman, ini saya bayangkan ini kalau terjadi pada saya dan keluarga bagaimana saya bisa sabar nih, gitu kan? Dibuka baju di padang pasir, diinjakin, ditendangin segala macam, luar biasa ini. Dan ini masih di awal Islam loh ya, bukan kayak kita sekarang. Kita sekarang Quran sudah lengkap, terjemahan bahasa Indonesia, kita bisa baca buku, banyak yang bisa menambah dan menguatkan iman. Bagaimana di zaman itu masih awal-awal Islam ini, ayat Al-Quran masih turun sedikit, gitu kan? Belum ada teknologi kayak kita sekarang. Luar biasa keimanan mereka, disiksa. Kemudian pada saat itu teman-teman sekalian, disiksalah dengan luar biasa ketiga orang ini, tentu yang lain juga disiksa ya. Sampai-sampai yang luar biasa adalah
Ada beberapa suku Makhzum mendatangkan api. Api ini dibakar di obor, kemudian dilelehkan padanya besi, ya, supaya lelehan besinya itu bisa netes-netes gitu ya. Kemudian didatangkan dan didekatkan dengan mata kaum muslimin. Di antaranya keluarga Yasir radhiyallahu anhu, didekatkan dengan matanya. Ini biasa bisa membuat buta. Beberapa athar menyebutkan mata Sumayyah sempat buta gara-gara itu. Apinya nggak dicolokin, tapi didekatin sampai merasa panas. Jadi kulit matanya itu jadi keriput karena rusak, akhirnya rusak semua. Gitu ya. Urat-urat matanya jadi terbakar. Ini siksaan yang luar biasa. Saya tidak bisa bayangkan nih, bagaimana kalau terjadi pada kita gitu. Kadang-kadang kita subhanallah digigit nyamuk aja sholat sudah gelisah. Kadang-kadang mungkin ada temannya tidak sempat bayar utang, sudah luar biasa. Mungkin tidak sempat menikah sama satu orang, sudah malas ibadah. Yang ketawa tahu diri ya. Lah iya, kendor luar biasa imannya. Mungkin tidak dapat makanan favoritnya atau gara-gara mau makan makanan favoritnya sholatnya ketinggalan. Gimana ini? Bayangkan bagaimana keadaan mereka pada saat itu disiksa begitu masih bisa istiqamah. Sampai baginda Nabi SAW lewat pada saat itu karena api yang dipakai ini memanasi tubuh mereka, memar-memar berdarah-darah sana sini. Orang-orang suku Makhzum tinggalkan ini, sudah disiksa dari pagi sampai duhur. Pada saat siang bolong ditinggalkan sambil meletakkan batu di dada-dada mereka. Nabi SAW lewat, melihat keadaan tersebut, lalu Nabi SAW mengusap kepalanya Ammar radhiyallahu anhu. Beberapa athar menyebutkan juga sama dengan keluarganya Yasir, gitu kan, ayahnya juga. Lalu beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya naru kuni bardan wa salaman. Dibaca ayat ini, sebenarnya ayat ini tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai api, jadikan dirimu dingin dan keselamatan. Ala Ammarin kama kunti ala Ibrahim, taqtulukal fi'atul baghiyah. Jadikan, hai api, jadikan dirimu dingin dan keselamatan untuk Ammar, sebagaimana engkau dulu jadi dingin untuk Ibrahim. Lalu ada pesan Nabi SAW, waktu itu Ammar masih kecil. Kata Nabi SAW, Ammar akan dibunuh oleh kelompok yang memberontak. Seperti itulah. Nanti kita akan bahas masalah itu di akhir penutupan kita. Yang jelas seperti itu. Kemudian Nabi SAW lewati Sumayyah sambil berkata, sabarlah. Yasir juga, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar aja, pasti kalian akan mendapatkan surga. Apa kata Sumayyah yang lagi berdarah-darah radhiyallahu anha, perempuan nih. Kadang-kadang subhanallah perempuan kita sekarang ya manja sekali. Mungkin hanya karena suaminya telat beliin barang sudah merengek, sudah cemberut, sudah mau minta pulang ke orang tuanya, ya. Dengan segala macam hal yang luar biasa ini. Hanya karena masalah sedikit, ceraikan saya, pulangkan saya. Sumayyah radhiyallahu anha lagi tersiksa, terbakar sana sini, bajunya sobek-sobek, diinjakin perutnya segala macam. Nabi SAW lewat. Lalu kata Nabi SAW, sabarlah hai keluarga Yasir, kalian akan dapat surga. Apa kata Sumayyah? Demi Allah ya Rasulullah, kami yakin anda adalah utusan Allah dan kami akan pertahankan ini. Dalam kondisi susah nih, setengah mati luar biasa gini. Begitu Nabi SAW lewat, Abu Jahal kembali lagi, bawa orang-orang, gitu kan. Abu Jahal ini bukan dari suku Makhzum ya, cuma dia menggunakan kesempatan untuk menyiksa kaum muslimin. Maka dia datang bawa obor-obor lagi. Pada saat itu sudah menjelang sore hari. Kemudian mereka datangin dan dia berkata, Abu Jahal mengatakan, cacilakilah Muhammad, puji-pujilah Tuhan kami, gitu. Yang dia datangi Sumayyah radhiyallahu anha. Maka Sumayyah dalam riwayat sahih mengatakan meludahi wajah Abu Jahal. Lalu berkata, sungguh buruk engkau dan juga Tuhan-Tuhanmu. Karena emosinya Abu Jahal, dia mengambil tombak. Ini kejadian kalau kita bayangkan, saya nggak tahu gimana yang luar biasanya teman-teman. Dia seorang wanita dari pagi sampai sore disiksa, berdarah-darah tubuhnya, di sebelahnya ada suaminya disiksa, anaknya semua menjerit dengan kesakitan. Kemudian datang musuh Allah, dia masih bisa mempertahankan agama. Didatangkan tombak lalu dilihat, Abu Jahal bilang apa? Hai Sumayyah, lihat baik-baik mata tombak ini. Saya akan tusukkan ke perutmu, gitu kan. Caci maki Muhammad dan puji Tuhan kami. Sumayyah ucapkan kalimat yang sama. Ada athar yang lain menyebutkan Abu Jahal arahkan ke kemaluan Sumayyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian Sumayyah tetap menghina dan meludahi Abu Jahal, kemudian ditusuklah. Dan uniknya di sini, ini bukan ditusukin langsung mati ya. Oleh Abu Jahal itu ditusuk pelan-pelan. Terluka kulitnya, masuk, jadi sakitnya luar biasa gitu.
tapi kesabaran yang luar biasa pada keluarga yang mulia ini. Sampai akhirnya Sumayyah mati syahid dan terkenal wanita pertama mati syahid. Ya, radhiyallahu anha.